Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Eduvo Project. Sore tadi, Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan sosialisasi nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021. Oleh karena itu, pada video kali ini, Eduvo Project akan menyampaikan ulang informasi terkait sosialisasi nilai ambang batas SKD atau nilai passing grade SKD pengadaan PNS tahun 2021 ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, yuk simak video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kami semakin semangat untuk membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, yuk check it out. Pada tanggal 26 Juli 2021 kemarin, Presiden Jokowi resmi meluncurkan Core Value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Nah, apa saja itu? Ini disingkat menjadi berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan slogannya yaitu Bangga Melayani Bangsa. Dasar hukum penetapan passing grade atau nilai ambang batas pengadaan PNS ini yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi jumlah komponen soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Juli 2021 kemarin, Pan RB juga menerbitkan surat keputusan mengenai ambang batas SKD PNS. Nah, ini juga merupakan dasar hukum untuk penetapan dari ambang batas atau passing grade PNS ini, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021, tertanggal 26 Juli 2021. Materi soal SKD sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, terdiri dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes karakteristik pribadi atau TKP, dan tes intelijensia umum atau TIU. Materi soal tes wawasan kebangsaan atau TWK terdiri dari 30 butir soal dengan 5 kategori, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Materi soal TIU atau tes intelijensia umum terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu verbal yang terdiri dari 3 subkategori, antara lain analogi, silogisme, dan analitis. Selanjutnya kategori kedua yaitu numerik dengan 4 subkategori, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kategori ketiga yaitu figural dengan 3 kategori dengan 3 subkategori, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jumlah dari soal TIU yaitu sebanyak 35 butir soal. Materi soal TKP atau tes karakteristik pribadi antara lain ada 6 kategori, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Jumlah soal TKP ada 45 butir soal. Soal SKD CPNS 2021. TWK, jumlah soal 30 butir soal. Bobot nilai, jika benar akan mendapatkan nilai 5, dan jika salah tidak ada pengurangan nilai atau penambahan nilai alias 0. Sehingga apabila betul semua, maka nilai tertinggi yaitu 150. Untuk soal TIU ada 35 butir soal, jika benar maka akan mendapatkan bobot nilai sebanyak 5, tapi jika salah tidak mendapatkan pengurangan nilai. Maka jika semua benar akan mendapatkan nilai tertinggi yaitu
175. Dan yang terakhir yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi dengan jumlah soal yaitu 45 butir soal. Ada 5 poin tingkatan nilai yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 skors untuk nilai dengan jawaban masing-masing. Nah, apabila tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0 dan nilai tertinggi jika betul semua atau mempunyai skors 5 untuk setiap soalnya akan mendapatkan nilai tertinggi sebesar 225. Totalnya dari TWK, TIU, dan TKP ada 110 butir soal dan nilai tertinggi yaitu 550. Soal-soal SKD CPNS 2021 sebanyak 110 butir soal tersebut harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Tetapi khusus untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka waktu pelaksanaan SKD yaitu 130 menit. Nilai ambang batas SKD CPNS 2021 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penetapan kebutuhan, yaitu yang pertama untuk penetapan kebutuhan umum, maka skors minimum atau nilai ambang batas atau passing grade-nya TWK yaitu 65, TIU 80, TKP 166, dan total SKD tidak ada skor minimumnya. Selanjutnya, untuk penetapan kebutuhan khusus disabilitas, TWK tidak ada skors minimum, TIU 60, TKP tidak ada skors minimum, dan total SKD harus minimum 286. Ketiga, penetapan kebutuhan khusus kumlot, TWK tidak ada skors minimum, TIU atau tes intelijensia umum 85, TKP tidak ada skors minimum, dan nilai SKD minimum yaitu 311. Keempat, yaitu penetapan kebutuhan khusus diaspora. Untuk TWK tidak ada skors minimum, kemudian TIU minimum skor 85, TKP tidak ada minimum skors, dan total SKD yaitu 311. Kelima, penetapan kebutuhan khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat, TWK dan TKP tidak ada skors minimum, dan untuk TIU skors minimumnya yaitu 60 dengan total SKD minimum yaitu 286. Keenam, penetapan kebutuhan umum dokter, TWK dan TKP tidak ada skors minimum dan minimum skor TIU yaitu 80 dengan total SKD minimum yaitu 311. Dan yang terakhir untuk penetapan kebutuhan umum ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, maka nilai skors minimum TWK dan TKP tidak ada skors minimum, dan TIU skors minimum yaitu 70 dengan nilai total SKD minimum 286. Untuk penetapan kebutuhan dokter dengan nilai maksimum TIU yaitu 80 dan nilai skor SKD max minimum yaitu 311, dengan TKP dan TWK tidak ada skor minimumnya teman-teman. Nah, ada 3 jabatan yang untuk penetapan kebutuhan umum dokter ini, yaitu dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis, yang kedua yaitu dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis, dan yang ketiga dokter pendidik klinis. Selanjutnya, untuk penetapan kebutuhan umum ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, ada 92 jabatan di sini teman-teman, yang skors minimum TIU-nya yaitu 70 dengan TWK dan TIU tidak ada skors minimum, dan skor SKD minimum yaitu 286. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman, ada 92 jabatan. Teman-teman lihat apakah teman-teman salah satu yang melamar pada jabatan ini? Dan yang terakhir yaitu PAN-RB telah meluncurkan aplikasi berupa chatbot yang diberi nama Si Pandai. Teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai ASN, pelayanan publik, kelembagaan, reformasi birokrasi, dan lainnya seputar Kementerian PAN-RB dari Si Pandai ini. Teman-teman bisa menghubungi Si Pandai melalui aplikasi Si Pandai Bot di Telegram dan Si Pandai di Line. Oke teman-teman,
Itu tadi hasil dari sosialisasi mengenai nilai ambang batas atau passing grade CPNS tahun 2021 yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Semoga informasi ula yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga kita semua lolos CPNS 2021. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.